Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm ya. Nah, kali ini mau bahas yang hal sebenarnya dibilang mengganggu ya nggak mengganggu, tapi kalau bagi saya sangat mengganggu gitu. Apa itu? Hama cicak. Kenapa kok hama breeder guppy kok musuhnya hama cicak? Ya, hama cicak itu sangat berbahaya untuk burayak-burayak seperti ini ya. Yang ukuran seperti seperti ini. Nah, kalau teman-teman sempat lihat kan, saya dulu pernah bikin konten waktu awal sekali, pertama kali sekali. Malam saya tutupin sama kelambu, sama kayak kain streamin semua. Bahkan wadah donat ini tiap malam saya tutupin sama tutupnya. Ya itu karena apa? Karena cicak itu. Jadi di rumah saya ini walaupun saya masukin ke indoor semua, kan saya berpikir outdoor itu banyak hamanya, outdoor itu berbahaya. Mulai dari tikus, mulai dari kucing liar lah, mulai dari kadal, kadang ada kodok, katak ya, kadang masuk itu. Terus belum lagi capung. Nah, belum lagi tikus tadi udah ya, udah berarti. Nah, tapi kalau di indoor itu saya pikir aman lah. Indoor kok ada masalah. Jadi saya masukkan semua gapi-gapi saya ini, termasuk yang di belakang-belakang itu, termasuk yang di sini-sini, ya itu saya masukkan ke indoor semua. Tuh di bawah-bawah juga. Ternyata setelah 2 bulan berjalan, gapi saya makin banyak, dan terutama yang burayak-burayak ini makin banyak. Saya menemukan hal yang cukup membuat saya kesel. Setiap saya bersihin atau saya sortir jantan betina, kok nggak pernah ada yang mati, tapi jumlahnya berkurang. Kayak ini kan kalau teman-teman lihat, saya selalu kasih catatan ya. Tuh, di situ ada catatannya, di situ ada catatannya. Semua wadah ini nggak ada yang nggak ada catatannya, semua ada. Kenapa saya kasih catatan ini? Ya, buat pertama kali kalau lahiran kan gampang kita ngitungnya. Nah, sesudah kita kasih catatan kan kita bisa memantau nih, mulai dari perkembangannya, misalnya tanggal berapa, 1 bulan kemudian tumbuhnya seperti apa, kurang pakankah, kurang gisikah, badannya kurang tebelkah, atau mungkin mutasinya nggak sempurna. Kita bisa cek nih. Atau kalau yang paling simpel, eh, kalau kita mau pisahin jantan betina kan, saya bilang di usia 1 sampai 1,5 bulan ya. Tujuannya buat supaya mengontrol populasi dan untuk supaya nggak terjadi kawin dini. Itu kalau kita pakai tanggal-tanggalan kayak gini nih gampang nih, simple. Jadi ketahuan. Oh, udah tanggal segini nih, saatnya sortir. Oke, nggak gampang. Tapi kalau nggak ada tanggalan ada susah. Loh, kok kemana-mana? Ya, balik lagi ke ini deh. Nah, kenapa burayak-burayak ini, kenapa saya bahas burayak? Nah, karena ternyata setelah saya perhatikan, beberapa saat itu ada cicak. Ada cicak. Jadi ini kan saya walaupun saya tutupin, kadang ada yang nggak ada tutupin. Yang saya tutupin aman ya. Yang nggak saya tutupin ini saya tutupin sama kain streamin. Atau kalau kalau besar gini nggak nih. Kalau yang jantan-jantan aman. Nah, yang burayak-burayak gini, kadang ada cicak. Saya pernah melihat ekornya yang ketinggalan. Saya pernah lihat ikan saya jadi takut semua. Saya perhatian apa. Nah, suatu saat saya bangun subuh-subuh, saya cuma pengen ngecek ikan saya kenapa, sehat semua atau gimana. Dan saat itu saya pengen bikin konten ikan tidur ya, cuman belum sempet. Ternyata ada cicak yang menungguin mereka. Benar-benar nungguin mereka. Cicaknya nempel di pinggir-pinggir seperti ini nih. Di sini, nempel di akuarium, nempel di kursi. Nah, terus saya coba cari cara penangkap cicak lah dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang kita bikin sendiri. Nggak berhasil. Saya menggunakan lem tikus, nggak berhasil. Kemudian saya menemukan salah satu konten kreator juga yang ngasih saran, pakai isolasi aja bang. Isolasi? Saya bingung, kenapa pakai isolasi buat nangkap cicak? Gimana caranya? Ya ternyata saya kasih lihat contohnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di tempat-tempat saya ini, tuh, di bawah itu isolasi semua. Ya, di belakang, nggak kelihatan ya. Aduh, nggak kelihatan, maaf. Ya, di belakang, nah itu, tuh kan kelihatan. Nah, itu isolasi. Di tembok, itu isolasi. Ini isolasi. Lihat, teman-teman bisa lihat semua. Ya, tuh. Bahkan dulu di bawah juga saya kasih isolasi semua di bawah, lama-lama keinjak-injak lepas. Nah, itu tujuannya buat apa? Buat tangkap cicak. Dan ternyata cara itu efektif, teman-teman. Cara ini efektif. Jadi isolasinya ini saya kasih lihat ya. Nah, ini kan nempel. Jadi kita pasangnya terbalik. Jadi yang bagian merekatnya di atas, kemudian di sininya kita tempel sama isolasi biasa. Begitu aja semuanya. Jadi yang bagian merekatnya itu menghadap ke permukaan, ke sini, ke semua, ke atas. Baik yang di sini ke sini, yang ini ke sini.
Yang di situ juga sama. Ini ngadep ke sini semua, saya rekatkan, terus saya ini. Ini juga sama. Ini saya ngadep ke sini, yang merekatnya, bagian perekatnya, kemudian saya tutup sini, sini. Nah, sama. Itu juga semua sama, ya. Eh, Termasuk yang di belakang. Sebentar. Waduh, di belakang saya lagi berantakan parah ini. Soalnya lagi mau beres-beres settingan, mau ganti settingan teman-teman. Tuh, ya. Di situ, kalau teman-teman lihat, di semua itu, di semua pinggiran meja, saya kasih isolasi. Posisi sama, terbalik. Bagian yang merekatnya di atas, yang tidak merekatnya malah dibaliknya. Ya, saya kasih contoh. Kemarin saya sempat ambil gambar, ambil video saat saya bisa menangkap itu. Soalnya setiap kali saya nangkep cicak itu saya sudah kesel duluan. Saya ambil udah saya buang aja, nggak pernah sempat saya bikin video, jadi nggak pernah jadi bukti buat teman-teman. Tapi mungkin buktinya udah kering jejaknya ya. Oke, kita simak abis ini ya. Ya, ini kebetulan ya teman-teman, ada yang ketangkep. Wah, ini saya baru ketahuan waktu udah sekering begini, karena jarang saya angkat-angkat. Kan biasa kalau di sini eh, pembesaran itu baru saya angkat setelah 1,5 bulan atau mungkin sortiran kedua atau gimana. Nah, ini belum saya angkat, setelah 1,5 bulan saya angkat ternyata ketangkep satu tuh, ya. Nah, jadi kayak gini ketangkepnya. Jadi seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa di sekelilingnya saya kasih isolasi, saya isolasinya posisinya terbalik. Jadi kalau ada cicak-cicak itu bisa nempel. Ini kalau kecil bisa ketangkap ya, tapi kalau besar agak sulit. Ya, ya seperti tadi contohnya yang sudah ketangkap cicaknya ya. Eh, saya udah nangkep berapa banyak ya? Udah cukup banyak sih sama ini. Cara ini efektif. Cara ini efektif bener. Nah ini, saya terima kasih sama teman-teman yang bagikan informasi di media sosial, di Facebook ataupun di YouTube menggunakan cara ini. Cara ini efektif ini, ya. Cuman ya mungkin terlihat jadi berantakan ya, jadi nggak rapi gitu. Tapi nggak apa-apa lah, demi ikan-ikan saya baik. Ini saya kasih karena sebelumnya di sini ini tempatnya buraya ini. Sebelum ada tank-tank ini di sini asalnya tempat buraya. Jadi saya kasih. Tapi sekarang ada tank. Biasanya kalau ikan dewasa aman ya. Ikan dewasa itu cicak agak takut deh, kecuali cicak yang besar sekali. Tapi jarang. Kalau yang besar sekali masuk rumah itu jarang. Ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman tips singkat buat hama di dalam ruangan di di breeding indoor ini, di farm indoor ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau mungkin cara yang lebih manjur untuk nangkap cicak ini, bisa share ke saya, bisa tulis di kolom komentar. Ya, soalnya jujur ya, walaupun saya bilang ini cara ini sangat manjur, paling manjur, kalau saya lupa nutup atau tutupnya kebuka ataupun tutupnya ke singkap sedikit aja, pasti ada aja cicak yang bisa nyampe di situ walaupun sudah saya pasang perangkap di mana-mana. Ya, jadi mungkin caranya dua deh, satu ditutupin aman dan dua siap-siap perangkap begini. Ya, oke. Ya buat teman-teman yang punya cara yang lebih bagus, cara yang lebih tokcer, lebih mantep buat nangkep cicak ini atau minimal buat nakut-nakutin deh supaya nggak deketin buraya ini, bisa share ke saya ya, supaya buat pembelajaran buat saya, supaya kedepannya juga saya nggak harus berburu cicak atau kesel sama cicak ini. Soalnya dulu saya nggak ada masalah sama cicak, setelah saya breeding gapi tiba-tiba saya bermasalah sama cicak. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa kalau senang sama konten-konten saya dan mau mendengarkan perjalanan gapi-gapi saya lebih lanjut, bisa subscribe, bisa tulis komentar untuk memberikan saran, kritik, dan masukan buat saya, supaya kita sama-sama berkembang dan belajar. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, terutama subscriber-subscriber saya, bos-bosku saya yang sudah setia memberikan komentar, memberikan masukan dan saran. Oke? Selamat malam.